Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seekor buaya muara dari saluran air di kawasan pabrik Talang Keramat Banyuasin, Sumatera Selatan. Satu minibus rusak berat setelah mengalami kecelakaan dan menabrak tempat cucian mobil. Akibat peristiwa itu, satu anggota Polri yang merupakan pengendara minibus meninggal dunia. Harga kebutuhan pokok di Palembang masih bertahan tinggi pada pekan pertama 2026. Bawang merah dijual di kisaran Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram, membuat aktivitas jual beli melambat dan pedagang mulai merasakan sepinya pembeli. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Kami awali Kompas Pagi, saudara. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seekor buaya muara dari saluran air di kawasan pabrik Talang Keramat Banyuasin, Sumatera Selatan. Reptil tersebut telah berkeliaran selama 2 pekan terakhir dan sempat meresahkan pekerja pabrik serta warga sekitar. Dengan umpan daging ayam dan bebek, petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil mengevakuasi buaya muara dari saluran air di kawasan pabrik Talang Keramat Banyuasin. Buaya sepanjang sekitar 2,5 meter itu telah berkeliaran selama 2 pekan terakhir dan kerap muncul saat aktivitas pekerja pabrik berlangsung. Upaya penangkapan sempat dilakukan sepekan sebelumnya, namun buaya tersebut kembali lepas. Kemunculannya diduga akibat terbawa air pasang sungai di sekitar kawasan tersebut sehingga memicu kekhawatiran warga beraktivitas di sungai. Untuk proses penangkapan, kita menerima laporan sudah 2 minggu kurang lebih. Jadi kita intai dulu begitu benar ya? Iya, kita pancing, dia pakai pancing. Pernah seminggu yang lalu dimakan, terus lepas. Lalu 2 hari kemarin, kita mendapat laporan bahwa buaya ini keluar, lalu kita melakukan evakuasi penangkapan. Buaya ini posisinya di mana waktu diamankan? Di perusahaan, Pak. Iya, maksudnya di dalam pabrik atau di gorong-gorong atau di dalam parit. Oh, memang pegawai perusahaan itu resah gitu, Komandan? Iya, sudah resah. Dan mereka takut untuk melaksanakan kegiatan di perusahaan itu, Pak. Setelah dievakuasi, buaya muara yang dilindungi ini akan diserahkan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dilepas liarkan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Banyuasin, Sumatera Selatan. Sementara itu, air pasang Sungai Musi, rumah di permukiman padat penduduk di pinggiran tepian Musi terendam. Tidak hanya genangan, warga juga mengkhawatirkan reptil yang ikut terseret air ke permukiman warga. Rumah warga di kawasan 34 Ulu Palembang terendam banjir sejak 3 hari terakhir. Banjir yang merendam kawasan ini diduga disebabkan air pasang Sungai Musi dan hujan, membuat aktivitas warga terganggu. Warga yang rumahnya 2 lantai memindahkan barang di lantai 2, namun warga lain hanya bisa pasrah perabotannya terendam. Berapa lama ini dimasukin air ini? Sudah 3 hari. 3 hari. Ini penyebabnya apa nih? Tidak tahu lah, banjir kali dari sungai. Sungai Musi kali ngalir ke sini. Air pasang itu ya? Iya, pasang. Ditambah hujan lagi. Ini barang-barang sudah ada yang diselamatin? Gimana? Iya, sudah dibawa ke atas. Oh, di lantai 2 dievakuasi? Iya, Kejadian ini sudah setiap tahun atau gimana? Setiap tahun. Nggak tahu, bisa-bisa lah pemerintah lah mana menanggulanginya supaya tidak banjir lagi. Tak hanya banjir yang mengganggu aktivitas, warga juga mengkhawatirkan reptil yang ikut terseret air ke pemukiman mereka. Warga sudah menangkap 2 ular, bahkan salah satu warga terluka saat menangkap ular. Berhubung banjir besar ini keluar dia kan? Iya. Tapi udah jinak gitu Pak ya? Tidak juga liar itu. Oh iya. Nggak melukai pada saat evakuasi kemarin? Ini luka kita. Oh luka ya? Iya. Itu digigit nih? Iya. Itu tuh ularnya sekarang dibawa kemana? Diungsi ke 7 dulu.
Warga berharap banjir bisa segera teratasi yang dialami warga cukup lama. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Yang juga jadi sorotan saudara, harga kebutuhan pokok di Palembang masih bertahan tinggi pada pekan pertama 2026. Bawang merah dijual di kisaran Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram, membuat aktivitas jual beli melambat dan pedagang mulai merasakan sepinya pembeli. Bagaimana kondisi tersebut? Berikut laporan jurnalis Kompas TV Reski Oktora Amalia dan juru kamera Muklas Diferensial Sigma Dipohan. Saudara, pekan pertama tahun 2026, harga kebutuhan pokok masih terpantau tinggi. Seperti di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di Pasar Sekip Ujung Palembang, di mana dari pantauan kami sejumlah komoditas ini masih tergolong mahal. Salah satunya adalah komoditas bawang merah yang masih berkisar di harga Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Hal ini dikeluhkan oleh pedagang, dan untuk lebih lengkapnya kita akan berbincang sedikit bersama dengan pedagang bawang merah yang ada di Pasar Sekip Ujung Palembang. Halo Ibu, selamat pagi. Ibu Karti. Maaf mengganggu waktunya ini. Untuk bawang merah kan ini masih berkisar di harga Rp35.000 hingga Rp40.000. Ini masih tergolong meningkat dan mahal seperti itu. Dan ini sudah terjadi sejak kapan, Bu? Sebelum tahun baru kayaknya, Dek. Sebelum tahun baru. Agak-agak mungkin imbas dari wong-wong liburan itu ya. Orang-orang liburan sudah tuh barang tuh nggak terlalu banyak masuk kayak gitu kan. Sudah tuh mungkin banyak orang liburan, jadi angkutan itu juga udah banyak yang masuk kayak gitu kan. Jadi ya kayak gitulah, jadi barang tuh agak susah, agak mahal kayak gitu. Apalagi yang pilih-pilihan. Sampai ke tingkat sini sampai Rp5.050 kan, kalau yang bawang Brebes itu. Harapannya nih sebagai pedagang apa, Bu? Jangan mahal lah, jangan tinggi-tinggi, susah itu mau jualnya lagi kalau udah terlalu tinggi kan. Jadi minta di harga ke yang standar-standar lah, karena kebutuhan kan sudah banyak kebutuhan. Wah, anak sekolah ya. Jadi kalau ditambah lagi dengan kenaikan ini, kayaknya daya belinya kurang kan. Terima kasih Bu, dan maaf sebelumnya mengganggu waktunya. Nah saudara, memang kenaikan bawang merah ini terjadi sejak sebelum tahun baru kemarin. Biasanya ini harga normalnya ini di bawah Rp30.000, namun kini melonjak hingga Rp35 sampai Rp40.000. Dari data Badan Pusat Statistik Palembang, di mana Palembang sendiri ini mengalami inflasi tahunan sebesar 2,92%, dan ini melonjak jika dibandingkan pada Desember 2024 kemarin, di mana sebagiannya ini dipicu karena kenaikan bahan pangan. Salah satunya adalah mengambil andil adalah bawang merah, ini sebesar 0,045%, disusul juga daging ayam 0,034%, di mana komoditas ini mengalami kenaikan harga. Dipicu sejumlah faktor seperti itu saudara. Salah satunya adalah ketersediaan stok, di mana ini adanya cuaca ekstrim di daerah penyuplai sehingga menghambat distribusi. Kedua, adanya momen hari-hari besar, di mana kenaikan ataupun peningkatan nilai konsumsi ini cenderung meningkat. Pada kemarin ada Natal, Tahun Baru, dan tentunya pedagang maupun masyarakat ini berharap kondisi ini tidak berkelanjutan atau berkepanjangan, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, di mana nilai konsumsi ini cenderung meningkat. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang. Hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi disertai angin diprediksi masih akan terjadi pada Januari 2026, terutama di wilayah Sumatera Selatan bagian tengah dan barat. Hal ini akibat belokan angin serta bibit siklon 91S. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi mengguyur Sumatera Selatan dalam beberapa hari ke depan. Kondisi ini terutama diperkirakan terjadi di wilayah Sumatera Selatan bagian tengah dan barat, khususnya kawasan dataran tinggi.
Pola konvergensi dan belokan angin yang masih aktif di wilayah Sumatera Selatan turut memicu peningkatan pembentukan awan hujan. Selain itu, keberadaan bibit siklon tropis 91S di Samudra Hindia Barat Daya Provinsi Lampung memberikan dampak tidak langsung terhadap peningkatan curah hujan disertai potensi angin kencang. Wilayah Sumatera Selatan bagian tengah maupun bagian barat dataran tinggi ini masih cukup tinggi ya intensitasnya, antara intensitas sedang hingga lebat, khususnya di wilayah Musirawas Utara, kemudian Oku Selatan, Muara Enim, termasuk yang sebagian Palembang meskipun didominasi oleh beberapa hujan dalam waktu atau durasi yang cukup pendek barangkali itu. Di tengah potensi hujan lebat dan resiko bencana hidrometeorologi, masyarakat juga diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan gempa bumi. Sumatera Selatan dilalui sejumlah jalur patahan aktif, sehingga berpotensi mengalami gempa. Menyusul kejadian gempa bermagnitudo 4,4 yang sempat melanda Ogan Komering Ilir pada Minggu 4 Januari 2026 lalu. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Target pendapatan asli daerah Kota Palembang pada 2025 belum tercapai. Hingga akhir tahun, realisasi PAD hanya mampu menyentuh sekitar 85% dari target yang telah ditetapkan. Realisasi pendapatan asli daerah Kota Palembang pada 2025 belum mencapai target. Hingga akhir tahun, capaian PAD baru sekitar 85% dari target sebesar 1,8 triliun rupiah. Memasuki 2026, pemerintah Kota Palembang menyiapkan sejumlah langkah untuk menggenjot pendapatan. Berbagai inovasi akan diterapkan, termasuk penggabungan kantor bersama guna meningkatkan PAD sekaligus menghemat anggaran daerah hingga 50-55 miliar rupiah. Memang ini target apa yang kita kemarin tidak tercapai, tetapi kami tetap optimis di 2026 dengan berbagai macam kajian, baik itu kajian optimisnya, insya Allah ini bisa tercapai dan bisa meningkat. Sebagai upaya pembenahan sistem pengelolaan pendapatan, evaluasi kinerja juga akan diperketat. Kepala organisasi perangkat daerah yang gagal memenuhi target PAD terancam dimutasi. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan, saudara. Informasi dari Lampung, satu minibus rusak berat setelah mengalami kecelakaan dan menabrak tempat cucian mobil. Akibat peristiwa itu, satu anggota Polri yang merupakan pengendara minibus meninggal dunia. Sebuah minibus ringsek usai mengalami kecelakaan di Jalan ZA Pagaralam, Bandar Lampung, Minggu dini hari lalu. Di dalam kendaraan terdapat 4 orang, 2 diantaranya anggota polisi dan 2 mahasiswi. Pengemudi belakangan diketahui bernama Bribda HA meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara satu anggota Polri lainnya serta 2 penumpang perempuan mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Itu sekitar pukul 4 dini hari, itu terjadi suara ledakan dan disertai mati lampu. Kami sedang tidur di dalam, akhirnya kami keluar. Posisi mobil sudah tergantung di gazebo ini, rubuh ini, dengan keadaan 3 kritis, 1 masih hidup. Tapi 2 itu sudah nggak bisa bicara, satu itu kemungkinan supirnya masih bisa bicara yang meninggal ini. Terus yang selamat, yang sehat, perempuan 1. Kecelakaan terjadi diduga akibat kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi hingga kehilangan kendali, menabrak tiang listrik lalu terpental ke area tempat pencucian kendaraan. Sementara ini anggota JIKA masih melakukan penyelidikan. Terjadi tadi sekitar subuh, sekitar pukul 4 pagi. 1 meninggal, kemudian 1 di dalam kondisi luka dan 4 lagi yang
polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara, serta mengamankan kendaraan yang rusak berat untuk penyelidikan lebih lanjut. Roma Afia Idham, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Sementara itu, sebanyak 16 remaja yang diduga anggota geng motor ditangkap petugas gabungan di Bengkulu. Mereka ditangkap di kawasan Danau Dendam Tak Sudah setelah dilaporkan meresahkan. Sebanyak 16 remaja di Kota Bengkulu ditangkap polisi karena diduga terlibat aktivitas geng motor dan meresahkan warga. Penindakan dilakukan petugas gabungan di kawasan Danau Dendam Tak Sudah. Remaja tersebut ditangkap saat berkumpul di lokasi yang kerap dijadikan titik pertemuan. Berdasarkan pendataan awal, sebagian berasal dari Kabupaten Seluma dan bergabung dengan remaja dari Kota Bengkulu. Sebagian besar dari mereka masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Keberadaan kelompok ini dinilai mengganggu ketertiban. Sekitar pukul 01.00 dini hari, nah itu adalah laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan dari kelompok geng motor yang meresahkan. Nah, sehingga masyarakat bersama dengan rekan-rekan kita dari Satbrimobda Polda Bengkulu itu mengamankan kurang lebih 16 orang yang diduga kelompok dari geng motor tersebut yang meresahkan. Selain menangkap para remaja, polisi juga menyita sejumlah senjata tajam yang ditemukan di sekitar lokasi. Hingga kini penyelidikan masih terus dilakukan untuk mengungkap peran dan keterlibatan masing-masing. Bayazil Ar-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Masih dari Bengkulu, Saudara, Kejaksaan Tinggi Bengkulu menangani 51 perkara korupsi dengan total 49 tersangka di wilayah Bengkulu tahun 2025. Sepanjang 2025, Kejaksaan Tinggi Bengkulu menuntaskan 51 perkara korupsi dengan menetapkan 49 tersangka. Dari penanganan kasus tersebut, kerugian negara yang diselamatkan mencapai 1,4 triliun rupiah. Sejumlah perkara menonjol diungkap diantaranya korupsi pertambangan batubara yang menyebabkan kerugian negara hingga 1,8 triliun rupiah. Selain itu, kasus pendapatan asli daerah di pusat perbelanjaan, serta korupsi perjalanan dinas sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu juga diselesaikan. Lagi nanti yang menyangkut masalah uang raya, itu juga kita di situ tidak menyita uang tunai dalam jumlah yang tinggi, tapi aset, Pak. Dan aset ini tadi sudah dikalkulasi oleh Pak Aspa. Kemudian ada lagi menyangkut aset Megamall. Di Megamall itu, terdakwa yang sudah disidangkan di sebelah ini, itu kita berhasil menyelamatkan sebagian besar dari aset tanah, bangunan. Nilai kerugian negara yang diamankan berasal dari hasil sitaan berupa uang tunai dan aset milik para tersangka. Sebagian perkara telah dilimpahkan ke pengadilan dan menjalani proses persidangan, sementara sisanya masih dalam tahap penyidikan. Bayazil Ar-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Warga menggelar unjuk rasa di depan kantor Gubernur Bangka Belitung. Aksi tersebut dipicu penertiban aktivitas tambang yang berujung pada ditangkapnya sejumlah warga. Penambang dari berbagai wilayah di Bangka Belitung memadati halaman kantor gubernur. Aksi ini digelar sebagai protes atas penangkapan dan penertiban aktivitas penambangan yang dilakukan satuan tugas. Massa menilai langkah tersebut menimbulkan keresahan. Mereka meminta kejelasan aturan serta kepastian hukum untuk masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan. Menanggapi hal itu, pemerintah Provinsi Bangka Belitung menyampaikan kewenangan pengaturan pertambangan mineral dan batu bara ada pada pemerintah pusat. Intinya saya, Pak Kapolda, Ketua Dewan akan mempertimbangkan bagaimana langkah selanjutnya untuk mengambil tindakan yang penegak hukum yang pemerintah hadir, rakyat tidak dirugikan. Nah, tapi selama melaksanakan penambangan ilegal tetap ada undang-undangnya dan hukum yang berlaku di seluruh Indonesia. Masyarakat diimbau tetap mematuhi aturan, sembari menunggu kejelasan kebijakan pengelolaan pertambangan dari pemerintah pusat.
Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Yang juga jadi sorotan saudara, rencana pemberian nama fasilitas publik di Jambi menggunakan nama tokoh-tokoh daerah mendapat penolakan dari keluarga tokoh. Meski ditolak, Pemprov Jambi bergeming. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-69 Provinsi Jambi, Gubernur Al-Haris melakukan ziarah ke makam para tokoh daerah. Pada momen tersebut, Gubernur juga merespons penolakan keluarga tokoh terhadap rencana penamaan fasilitas publik di Jambi. Rencana penamaan fasilitas publik dengan nama tokoh daerah bertujuan agar generasi muda mengenal dan mengenang jasa tokoh daerah itu. Nah, maka saya pikir kan ada dua bangunan ya. Yang di sebelah kiri kan Islamic Center. Nah, itu masjidnya Masjid Samaratul Insan. Maka kita bikin di situ ya, itu kawasan Islamic Center Haji Abdurrahman Sayuti. Yang di sebelahnya khusus ke ada beberapa anjungan daerah di situ. Nah, kita namakan Taman Mini Melayu Jambi Haji Zukminuddin, itu niat saya. Nah, saya ingin ada nama beliau di situ dekat bandara. Ya, itu niat hati saya begitu. Meski mendapat penolakan dari keluarga tokoh Jambi, pemerintah provinsi menyatakan tetap menghormati sikap tersebut dan akan mempertimbangkan masukan yang ada. Wiradani Damanik, Kompas TV, Kota Jambi, Jambi. Demikian tadi sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan, saudara. Sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Pagi, saudara. Ramai di media sosial, seorang pemuda di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban percobaan begal. Para pelaku yang kesal lantaran gagal beraksi, menganiaya korban dan merusak sepeda motor. Video yang ramai di media sosial ini memperlihatkan komplotan begal memukuli sepeda motor, diduga kesal tidak bisa dibawa kabur karena korban membuang kuncinya. Peristiwa ini terjadi di Jalan Inspektur Marzuki, Palembang pada Minggu 4 Januari 2025 dini hari kemarin. Selain merusak motor, pelaku juga menganiaya pemiliknya dengan senjata tajam hingga mengalami luka serius. Belakangan korban diketahui bernama M. Agustian Pratama yang sempat melawan dengan pelaku. Kejadian berawal saat ia bersama teman-temannya akan pulang menggunakan dua motor. Namun di perjalanan mereka dibuntuti dua pelaku berboncengan dengan mengacungkan senjata tajam saat di lokasi. Korban kemudian membuang kunci motor dan sempat melakukan perlawanan untuk mengambil sajam pelaku. Sementara teman-temannya berlarian menyelamatkan diri ke sebuah minimarket. Anak ini tidak jadi, kena baca karena dia masih ini kemarin. Nah, jadi ngincer kami lah bertiga dia nih. Karena kami tidak baca, berlari lagi. Yang kawan aku duonya tadi yang sama aku banyak tiga tuh berlari masuk lorong. Tinggal aku dewean enggak cerita. Pertama tuh kan dia nak nganu kepala kak, nak ngebaca kepala, aku tangkis. Yalah inilah lukanya. Mungkin dia kesel kan, kuncinya aku cabut kan, ya tidak dapat motornya. Ya itulah dia ngacuri motor aku kak. Setelah kejadian, korban berobat ke rumah sakit dan melapor ke Polsek Ilerbar 1 Palembang. Rizka Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Mengemudi dalam kondisi mabuk dan ugal-ugalan, seorang sopir taksi online di Palembang menabrak 3 mobil sekaligus. Insiden tersebut memicu kemarahan warga sekitar hingga pengemudi menjadi sasaran hukuman massa. Seorang sopir taksi online di Palembang diambuk massa setelah menabrak 3 mobil secara beruntun di Simpang Sungki, Jalan Kimarogan, Kertapati, Minggu 4 Januari 2025 malam kemarin. Insiden ini terjadi usai pengemudi tersebut berkendara ugal-ugalan hingga memicu kemarahan warga sekitar. Meski sudah tidak melakukan perlawanan, sopir taksi online itu tetap menjadi sasaran hukuman. Situasi baru mereda setelah sejumlah warga melerai dan mencegah aksi lebih lanjut sehingga sopir berhasil diselamatkan. Berdasarkan keterangan kepolisian, pengemudi berinisial R warga Jalan Radial, Bukit Kecil, Palembang,
Peristiwa bermula ketika kendaraan yang dikemudikannya menabrak sebuah mobil di kawasan tersebut, memicu keributan dan menarik perhatian warga. Karena panik melihat kerumunan, pengemudi sempat melarikan diri dengan memacu kendaraan. Namun di lokasi berikutnya ia kembali menyerempet dua mobil lainnya. Satu dia tidur, sebelum maghrib dia terbangun langsung pulang. Di jalan itu sebelum Simpang Sungki dia menyerempet mobil Fortuner. Nah, dari awal mobil Fortuner inilah ribut. Nah, jadi waktu nyerempet mobil Fortuner itu sama-sama stop, keluar dari mobil, ribut dengan pemilik Fortuner. Waktu ribut mulut itulah memancing masyarakat datang. Pada saat masyarakat datang banyak tadi, dia takut karena masa banyak datang, takut masuk mobil tancap gas. Berjalan lagi, pada saat dia berjalan tancap gas itu sempat menyerempet dua mobil di depan dia. Nyerempet mobil. Nah, setelah melewati Simpang Sungki, dia berhenti, turun dari mobil karena dia merasa nyerempet dua mobil yang kedua tadi. Pada saat dia turun itulah masyarakat banyak datang. Karena dari yang pertama masyarakat sudah mengejar dia. Kasus ini ditangani Satlantas Polrestabes Palembang. Meski demikian, baik pengemudi taksi online maupun para pemilik kendaraan yang terlibat tidak membuat laporan polisi terkait kejadian tersebut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebuah minibus menabrak sepeda motor di Palembang, Sumatera Selatan, diduga akibat pengemudi kehilangan kendali. Benturan keras membuat pengendara sepeda motor terpental dan mengalami luka serius. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang, melibatkan sebuah minibus dan sepeda motor. Insiden bermula saat minibus melaju dari arah Simpang Irigasi menuju Simpang Pak Jo dan menabrak sepeda motor yang melintas searah di depannya. Benturan keras membuat pengendara sepeda motor terpental ke sisi kiri jalan, sementara minibus terbalik dan masuk ke saluran air. Kedua kendaraan mengalami kerusakan berat, sedangkan pengendara sepeda motor menderita luka serius. Terkejut suara rem itu, baru aku nengok, lah terbalik itu mobil. Oh, mobil itu terbalik? Iya, nomor motor. Oh, nomor motor ya? Ada berapa motor kak ini tabrak kak? Siko ujinya. Siko Iya, udah hancur itu nanti. Oh. Kondisinya tadi ujinya tuh luka ininya, sama kaki paling. Itu yang naik motor apa? Yang naik motor. Iya. Korban dievakuasi warga ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu, petugas kepolisian yang tiba di lokasi mengamankan minibus dan motor untuk kepentingan penyelidikan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ulang tahun ke-45 Satuan Pengamanan Direktorat Binmas Polda Sumsel menggelar aksi donor darah. Setetes demi setetes darah yang terkumpul menjadi wujud kepedulian untuk kemudian disalurkan pada yang membutuhkan dan memberi harapan bagi sesama. Personel Satuan Pengamanan di Palembang mengawali pagi Selasa 6 Januari 2026 dengan aksi kemanusiaan melalui donor darah sukarela. Dari seragam yang biasa identik dengan tugas penjagaan, para satpam kali ini hadir membawa kepedulian untuk sesama. Kegiatan yang digelar Direktorat Binmas Polda Sumsel bersama komunitas satpam ini menjadi wujud empati atas kebutuhan darah bagi masyarakat. Selain menjaga kebugaran, donor darah dimaknai sebagai kontribusi nyata untuk membantu layanan kesehatan. Kenapa kita mau donor darah? Karena kesehatan itu perlu dijaga. Dengan donor darah mungkin regulasi darah kita lebih lancar, lebih sehat lagi ke depannya begitu kan. Terus kita mau donor untuk membutuhkan gitu. Karena di Indonesia sekarang mungkin lagi banyak kena bencana, pasokan darah kurang gitu kan. Jadi kita perlu sadar diri bahwasanya donor darah itu penting. Darah yang terkumpul selanjutnya akan disalurkan pada yang membutuhkan melalui Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Ini sangat bermanfaat, membantu masyarakat kita yang membutuhkan darah yang sehat. Tentunya ini untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, terutama yang tidak bisa, yang membutuhkan darah tetapi dia tidak bisa membeli, sehingga kita bisa bantu secara ikhlas untuk kemudian bisa memulihkan kesehatan masyarakat. Aksi ini sekaligus menegaskan peran satpam yang tak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga berada di garda depan kepedulian sosial. Satpam itu sudah profesional, sudah menjadi profesi, ya profesi. Jadi bukan lagi
orang yang di belakang. Ya, selama ini kan masyarakat menganggap satpam itu adalah orang yang tidak bermanfaat. Jadi satpam itu sesuai dengan Porpol adalah sudah profesi sama dengan profesi guru, profesi dokter gitu. Jadi memang jadi satpam pun melalui pendidikan. Nggak boleh lagi satpam menjadi satpam langsung pakai baju, nggak boleh. Donor darah tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Satpam ke-45 dengan semangat persatuan, kedaulatan, dan dedikasi dalam mengabdi pada masyarakat. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi olahraga, Saudara, Sriwijaya FC kembali menghadapi masa sulit. Hingga penghujung putaran kedua, Laskar Wongkito masih terpuruk di dasar klasemen sementara grup 1 setelah hanya mampu meraih 2 hasil imbang dan 14 kekalahan tanpa kemenangan. Sriwijaya FC masih belum mampu keluar dari keterpurukan. Hingga memasuki penghujung putaran kedua Championship musim 2025-2026. Laskar Wongkito tetap terdampar di dasar klasemen sementara grup 1. Kondisi tersebut diperparah masalah finansial yang membelit klub. Manajemen masih berupaya mencari investor baru untuk mengakuisisi saham kepemilikan, namun situasi belum menunjukkan perkembangan signifikan. Di sisi lain, derasnya sentimen negatif di media sosial turut mempersempit peluang masuknya dukungan dari kalangan pengusaha dan calon investor. Ternyata dari akun-akun itu sehingga membuat para pengusaha yang ingin membantu kita menjadi takut karena diserang sama akun-akun yang tidak bertanggung jawab saat ini, sehingga Sriwijaya FC sampai saat ini sangat kesulitan mengenai finansial. Tanpa sokongan finansial yang memadai serta atmosfer yang kondusif, peluang Sriwijaya FC untuk bangkit dan bersaing di sisa kompetisi musim ini kian berat. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Dengan umpan daging ayam dan bebek, petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil mengevakuasi buaya muara dari saluran air di kawasan pabrik Talang Keramat, Banyuasin. Buaya sepanjang sekitar 2,5 meter itu telah berkeliaran selama 2 pekan terakhir dan kerap muncul saat aktivitas pekerja pabrik berlangsung. Upaya penangkapan sempat dilakukan sepekan sebelumnya, namun buaya tersebut kembali lepas. Kemunculannya diduga akibat terbawa air pasang sungai di sekitar kawasan tersebut sehingga memicu kekhawatiran warga beraktivitas di sungai. Untuk proses penangkapan kita menerima laporan sudah 2 minggu kurang lebih. Jadi kita intai dulu begitu benar ya? Iya, kita pancing, dia pakai pancing. Pernah seminggu yang lalu dimakan terus lepas. Lalu 2 hari kemarin kita mendapat laporan bahwa buaya ini keluar, lalu kita melakukan evakuasi penangkapan. Buaya ini posisinya di mana waktu diamankan? Di perusahaan, Pak. Iya, maksudnya di dalam pabrik atau di gorong-gorong atau di dalam parit. Oh, memang pegawai perusahaan itu resah gitu, Komandan? Iya, sudah resah. Dan mereka takut untuk melaksanakan kegiatan di perusahaan itu, Pak. Setelah dievakuasi, buaya muara yang dilindungi ini akan diserahkan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dilepas liarkan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Banyuasin, Sumatera Selatan. Sebuah minibus ringsek usai mengalami kecelakaan di Jalan ZA Pagaralam, Bandar Lampung, Minggu dini hari lalu. Di dalam kendaraan terdapat 4 orang, 2 diantaranya anggota polisi dan 2 mahasiswi. Pengemudi belakangan diketahui bernama Bribda HA meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara 1 anggota Polri lainnya serta 2 penumpang perempuan mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Itu sekitar pukul 4 dini hari, itu terjadi suara ledakan dan disertai mati lampu. Kami sedang tidur di dalam, akhirnya kami keluar. Posisi mobil sudah tergantung di gazebo ini, ruko ini, dengan keadaan 3 kritis, 1 masih hidup. Tapi
2 itu sudah nggak bisa bicara, satu itu kemungkinan supirnya masih bisa bicara yang meninggal ini, terus yang selamat yang sehat perempuan 1. Kecelakaan terjadi diduga akibat kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi hingga kehilangan kendali, menabrak tiang listrik lalu terpental ke area tempat pencucian kendaraan. Sementara ini anggota kita masih melakukan penyelidikan. Terjadi tadi sekitar subuh, sekitar pukul 4 pagi. 1 meninggal, kemudian 1 di dalam kondisi luka dan 4 lagi yang penumpangnya. Kemudian itu juga yang penumpang belakang itu mengalami luka-luka semua. Sementara ini yang 3 ini masih di rumah sakit. Polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengamankan kendaraan yang rusak berat untuk penyelidikan lebih lanjut. Roma Afia Idham, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Saudara, pekan pertama tahun 2026, harga kebutuhan pokok masih terpantau tinggi. Seperti di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di Pasar Sekip Ujung Palembang, di mana dari pantauan kami sejumlah komoditas ini masih tergolong mahal. Salah satunya adalah komoditas bawang merah yang masih berkisar di harga Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Hal ini dikeluhkan oleh pedagang, dan untuk lebih lengkapnya kita akan berbincang sedikit bersama dengan pedagang bawang merah yang ada di Pasar Sekip Ujung Palembang. Halo Ibu, selamat pagi. Ibu Karti. Maaf mengganggu waktunya ini, untuk bawang merah kan ini masih berkisar di harga Rp35.000 hingga Rp40.000. Ini masih tergolong meningkat dan mahal seperti itu, dan ini sudah terjadi sejak kapan, Bu? Sebelum tahun baru kayaknya deh, sebelum tahun baru. Agak-agak mungkin imbas dari wong liburan itu ya. Orang-orang liburan sudah tuh barang tuh nggak terlalu banyak masuk kayak gitu kan. Sudah tuh mungkin banyak orang liburan, jadi angkutan itu juga udah banyak yang masuk kayak gitu kan. Jadi ya kayak gitulah, jadi barang tuh agak susah, agak mahal kayak gitu. Apalagi yang pilih-pilihan. Sampai ke tingkat sini sampai 5.050 kan, kalau yang bawang Brebes itu. Harapannya nih sebagai pedagang apa, Bu? Jangan mahal lah, jangan tinggi-tinggi, susah itu mau jualnya lagi kalau udah terlalu tinggi kan. Jadi minta di harga ke yang standar-standar lah, karena kebutuhan kan sudah banyak kebutuhan. Wah, anak sekolah ya. Jadi kalau ditambah lagi dengan kenaikan ini, kayaknya daya belinya kurang kan. Terima kasih Bu, dan maaf sebelumnya mengganggu waktunya. Nah saudara, memang kenaikan bawang merah ini terjadi sejak sebelum tahun baru kemarin. Biasanya ini harga normalnya ini di bawah Rp30.000, namun kini melonjak hingga Rp35 sampai Rp40.000. Dari data Badan Pusat Statistik Palembang, di mana Palembang sendiri ini mengalami inflasi tahunan sebesar 2,92%, dan ini melonjak jika dibandingkan pada Desember 2024 kemarin, di mana sebagiannya ini dipicu karena kenaikan bahan pangan. Salah satunya adalah mengambil andil adalah bawang merah, ini sebesar 0,045%, disusul juga daging ayam 0,034%, di mana komoditas ini mengalami kenaikan harga. Dipicu sejumlah faktor seperti itu saudara. Salah satunya adalah ketersediaan stok, di mana ini adanya cuaca ekstrim di daerah penyuplai sehingga menghambat distribusi. Kedua, adanya momen hari-hari besar, di mana kenaikan ataupun peningkatan nilai konsumsi ini cenderung meningkat. Pada kemarin ada Natal, Tahun Baru, dan tentunya pedagang maupun masyarakat ini berharap kondisi ini tidak berkelanjutan atau berkepanjangan, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, di mana nilai konsumsi ini cenderung meningkat. Reski Otora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya.
Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.